Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS, kali ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini sepertinya ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Begini judulnya ya, Wujud Anak Domba. Ya, banyak yang tanya, Pak Pendeta, anak domba itu nanti waktu datang ke dunia, datang ke bumi, wujudnya apa? Ya, sudah berusaha menjelaskan lewat itu, tapi ya namanya ini ya kita harap maklum ya toh. Karena pemahaman tentang Alkitab masih cetek banget ya toh. Dikasih ayat Alkitab nggak bisa ngerti. Ya. Ya, kita jelasin sekarang. Wujud anak domba, itu judulnya ya. Saudara-saudara, Anda tidak bisa membantah bahwa nanti yang datang itu anak domba, bukan Yesus. Sekali lagi, nanti yang datang itu bukan Yesus. Kalau yang datang Yesus, maka nabrak Yesaya 43 ayat 10. Allah itu cuma satu kali dibentuk, tidak boleh dua kali. Jadi nanti yang datang tidak boleh sama dengan Yesus. Tidak boleh memakai nama Yesus, makanya Alkitab sangat teliti memakai sebutan anak domba. Itu bukan nama diri, Pak. Mana ada nama diri kok anak domba. Yesus nanti datang memakai sebutan anak domba. Dulu waktu jadi manusia, Yesus memakai nama diri Yesus. Bedanya di situ. Yesus itu nama diri, anak domba itu cuman sebutan saja ya. Seperti ya yang lainnya juga anak domba, Alfa Omega ya. Baik, Wahyu 21 ayat 22. Allah dan anak domba adalah bait suci di surga. Jadi Allah dan anak domba bait suci di surga. Wahyu 21 ayat 22. Wahyu 22 ayat 3. Allah duduk di tahta Allah, anak domba duduk di tahta anak domba. Wahyu 5 ayat 13. Allah dan anak domba mendapat pujian dan penghormatan yang sama, ya. Perhatikan lagi, Wahyu 22 ayat 17. Anak domba, pengantin laki-laki itu berkata, marilah, ditulis memakai huruf hitam. Ini bukti bahwa anak domba itu Allah. Wahyu 21 ayat 6, Yesus yang adalah Allah berkata, aku adalah Alfa Omega. Juga ditulis pakai huruf hitam. Berlanjut di Wahyu 21 ayat 7, aku menjadi Allahnya, juga pakai huruf hitam. Jadi anak domba di dalam Wahyu 22 ayat 17 yang berkata marilah dengan Yesus sebagai Allah di dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7 sama ditulis pakai huruf hitam. Kesimpulannya adalah Allah dan anak domba adalah satu ya. Bukan dua, sebab Allah itu roh ya. Ini mengulang Yohanes 1 ayat 1. Ada firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekarang di surga ada Tuhan Allah atau Allah dan anak domba ya. Ya mengulang aja ini ya. Kalau Anda dulu tidak paham ya sekarang tidak paham. Ya, dulu ada firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, lalu firman-Nya jadi manusia, di surga ada Allah. Allah itu memakai nama sebutan Bapa ya, kiasan Bapa, kiasan ya. Kemudian sekarang ada Allah, ada anak domba. Nanti anak domba datang ke dunia, di surga masih anak domba, masih ada Allah. Gitu ya. Oke. Lalu wujud anak domba itu apa, Pak? Kan belum dijawab ini wujudnya ya. Wahyu 19 ayat 6, anak domba adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 19 ayat 6, anak domba adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Wahyu 15 ayat 3 maupun Wahyu 17 ayat 14, anak
domba perang di dalam perang Armageddon, anak domba adalah Tuhan, anak domba adalah Allah, anak domba adalah Yang Maha Kuasa. Wah, jelas banget ya kalau begini ya. Terus di dalam, ntar dulu ya, buka dulu catatannya nih. Saya harus pakai catatan-catatan nih ya. Di dalam perang Gog dan Magog di dalam Wahyu 20 ayat 8 itu juga yang perang anak domba. Demikian pula sampai nanti penghakiman terakhir di dalam Wahyu 20 ayat 15 juga anak domba. Jadi semua itu yang mengerjakan anak domba ya. Dulu kan firman menjadi manusia, udah kerjaannya cuma jadi manusia tok. Nanti anak domba ini banyak kerjaannya, mulai dari mengangkat orang percaya di awan, kemudian Armageddon, kemudian kerajaan 1000 tahun di bumi, kemudian Gog dan Magog, kemudian kiamat, lenyapnya langit dan bumi, lalu mencipta langit dan bumi baru, surga diturunkan, neraka diciptakan, dan penghakiman terakhir masih ada 8 hal lagi yang akan dikerjakan anak domba. Dulu firman itu cuma jadi manusia tok. Jadi manusia 33 tahun selesai. Ini nanti anak domba banyak kerjaannya ya. Supaya Anda tahu, oh iya ya, dulu ada firman bersama-sama dengan Allah, firman jadi manusia, di surga ada Allah. Allah itu adalah memakai kiasan, yaitu Bapa. Nanti anak domba turun ke bumi, di surga masih ada Allah. Ya, Yesus juga ya. Oke. Sekarang kita mau bicara kerajaan 1000 tahun kan. Anda semua kan pengen tahu anak domba itu nanti wujudnya apa. Kapan sih anak domba itu datang ke bumi? Ingat saudara, anak domba datang ke bumi kerajaan 1000 tahun, bukan rapture. Kalau rapture itu Yesusnya cuman di awan. Ingat, rapture Yesus cuman di awan, yang ada di dalam berapa ya? 1 Tesalonika 4, kalau tolong dikrosek ya. 1 Tesalonika 4 ayat mungkin 16-17 begitu ya. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, atau Matius berapa ya? 16 ayat 27. Tolong dikrosek ya. Ya, itu tentang kedatangan Yesus di awan ya. Itu disebut rapture, pengangkatan orang percaya, perjamuan kawin anak domba, kebangkitan pertama. Ini beda dengan Yesus datang ke bumi. Sekali lagi, nanti yang datang anak domba. Kok barusan ngomong Yesus, sebenarnya anak domba itu Yesus juga. Cluenya di mana, Pak? Cluenya di Wahyu 20 ayat 4. Ya, bahwa yang datang nanti Kristus. Kristus kan Yesus, betul. Tapi kenapa Alkitab kok tidak menyebut Yesus yang datang? Kenapa anak domba? Karena Alkitab itu sangat teliti, tidak mungkin nabrak Yesaya 43 ayat 10. Beda dengan Anda para pendeta Tritunggal, nabrak-nabrak melulu. Kerjaannya nabrakin ayat Alkitab, lalu mendirikan kebenaran sendiri. Kalau Alkitab itu sangat teliti. Kalau Anda tidak tahu Alkitab, kesini belajar ke ahlinya. Ahli Alkitab, core of the core. Ya. Kalau Anda tidak ngerti Alkitab, belajar ke sini, ikut sekolah Alkitab. Lokal pakai bahasa Indonesia, kalau overseas pakai bahasa Inggris. Ya, in English. Orang-orang yang di luar negeri, Anda para diaspora yang mendengarkan tayangan ini, pengen belajar Alkitab in English, ikut di dalam Bible Truth Teaching ya, in English. Tapi kalau Anda lokal Indonesia mau ikut belajar Alkitab, pakai yang bahasa Indonesia. Videonya juga bahasa Indonesia. Kalau yang pakai Inggris, videonya juga bahasa Inggris ya. Oke, kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4. Anak domba adalah Kristus. Ini menunjukkan bahwa nanti tidak pakai nama diri Yesus. Alkitab tidak mungkin nabrak ya. Yesus itu cuma dibentuk menjadi manusia 1 kali doang, nggak bisa 2 kali. Ya, maka teliti. Anda saja yang nggak teliti, yang datang nanti Yesus ya. Ayam pun tertawa, makanya ikut sekolah ya. Dibantu nanti 144.000 yang dimeteraikan dari orang Israel itu. Dia akan membantu sebagai hakim-hakim, plus orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Misalnya Paulus, misalnya Yakobus dan lain sebagainya. Beberapa rasul akan
ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4. Lalu wujudnya apa, Pak? Nanti anak domba itu memerintah, wujudnya apa? Satu, anak domba ini harus Allah, harus Tuhan, ya. Zakaria 14 ayat 4. Kakinya Tuhan, tapi kakinya bisa berjejak di Bukit Zaitun. Ayat 9. Tuhan huruf besar semua, tak lain dan tak bukan Allah, dialah anak domba, akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan itu nanti anak domba adalah satu-satunya namanya. Nama apa? Nama sebutan, bukan nama diri, ya. Tuhan di dalam Keluaran 3 ayat 15 adalah nama sebutan. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi anak domba nanti adalah nama sebutan. Kalau Anda nanya wujudnya seperti apa, anak domba ini sudah pernah dilihat oleh Yohanes di Patmos dalam wujud tubuh kebangkitan. Seperti apa ya Pak wujudnya ya Pak ya? Wajahnya seperti terik matahari. Matanya seperti nyala api. Kakinya seperti tembaga membara. Suaranya seperti desau air bah. Inilah anak domba tubuh kebangkitan yang dilihat Yohanes di dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16. Pak, apa bisa dilihat? Buktinya Yohanes bisa lihat. Wajahnya seperti terik matahari, matanya seperti nyala api, suaranya seperti desau air bah, kakinya seperti tembaga yang membara, rambutnya putih mata. Buktinya Yohanes bisa lihat. Itulah anak domba nanti yang datang ke bumi. Kira-kira makan apa enggak ya Pak? Dulu waktu tubuh kebangkitan di bumi kan makan ikan goreng, makan roti bakar. Kira-kira makan apa enggak ya? Kalau versi saya ya, hikmat dari saya, dia kan Allah. Ya, dia kan Allah memerintah ya, tentu saja bisa ngilang ya toh. Bisa ngilang, bisa twing gitu ya. Dibantu oleh para orang-orang yang 144.000 itu plus yang dipenggal kepalanya ya. Ya kita namanya saja kerajaan. Jadi anak domba ini kan jadi rajanya. Tentu saja yang menjalankan sehari-hari ya 144.000 itu sebagai hakim, plus yang nanti jadi memerintah yang orang-orang dipenggal kepalanya itu seperti rasul-rasul ya, termasuk Paulus. Memang Paulus dipenggal kepalanya Pak? Iyalah. Jadi penggal kepalanya di Roma ya. Karena kita memakai ayat Wahyu 20 ayat 4 ya. Wujudnya apa Pak? Ya wujudnya roh ya. Oke, dia menjejakkan kaki di bumi, kan wujudnya yang dilihat oleh Yohanes. Ingat Saudara, anak domba adalah wujud yang dilihat Yohanes di Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Udah, teliti aja di situ ya. Silakan dibaca. Rambutnya putih matanya seperti api yang nyala api, apalagi wajahnya seperti terik matahari, suaranya seperti desau air bah, pakai ikat pinggang apa itu, terus kakinya seperti tembaga yang membara, tapi bisa dilihat. Ingat, bisa dilihat. Kok bisa ya Pak? Iya bisa dilihat, buktinya bisa dilihat. Yohanes bisa melihat. Kira-kira dalam roh apa dalam fisik Pak? Ya kalau Yohanes buktinya bisa lihat kok ya. Dan dia menulis seperti itu. Nanti kita semua udah pada mati. Kapan sih Pak kerajaan 1000 tahun? 4965. Kok tahu Pak? Saya penyembah Yesus. Jadi saya diberi hikmat, diberi nubuatan oleh Yesus. Boleh dong, saya kan penyembah Yesus, menolak nyembah Bapa. Anda yang maki-maki pendeta HTD, gimana bisa Yesus datang tahun 4960? Anda sendiri nggak nyembah Yesus. Orang nggak nyembah Yesus, maki-maki yang nyembah Yesus, yang dapat hikmat dari Yesus. Anda kan menyembah Bapa iblis. Iblis jadi bapamu. Kalau kamu nyembah Yesus, baru kamu ngerti. Oh, pendeta Henry Tandianta diizinkan diberi hikmat, diberi pewahyuan soal kedatangan Tuhan. Anda nggak bisa komplain. Wong saya penyembah Yesus.
Anda kan bukan penyembah Yesus. Ingat saudara, saya penyembah Yesus, Allah menolak nyembah Bapa, kan clear. Kamu berani gak ngomong gitu? Kagak berani Pak. Kami aja nyembah Bapa Pak. Makanya penyembah Bapa iblis kok maki-maki menghakimi penyembah Yesus yang diberi hikmat. Waras tidak situ? Anak domba aja gak ngerti wujudnya apa. Maki-maki doang bisanya. Anak domba wujudnya seperti apa? Baca Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Itulah tubuh kebangkitan di surga. Nanti Allah menjadi anak domba di bumi memakai wujud itu. Itu maksudnya kenapa Yohanes menulis Wahyu 1 ayat 13 sampai 16 kayak gitu nanti yang Yesus datang. Beda enggak Pak dengan tubuh kebangkitan di bumi? Beda. Kalau tubuh kebangkitan di bumi kan wajahnya tidak bersinar-sinar seperti terik matahari. Berarti ini roh Pak, roh. Ya, sebenarnya roh. Ya, kalau dulu tubuh kebangkitan di bumi kan disebutnya sebagai, kalau saya menyebutnya apa ya? Dia tubuh kebangkitan yang roh tapi masih begitu ya. Masih makan ikan goreng ya, masih makan ikan bakar ya. Walaupun bisa nembus dinding itu waktu di bumi ya. Sekarang ketika di surga tubuh kebangkitan adalah itu nanti yang akan dipakai oleh anak domba. Kalau anak domba sekarang di surga itu Allah ya. Sama dengan yang duduk di tahta surga. Nanti ingat, dulu firman menjadi manusia, nanti anak Allah ini menjadi anak domba pada waktu kerajaan 1000 tahun. Nggak perlu pusing, wong ayat Alkitab very clear. Jangan memakai doktrin itu tidak tertulis di Alkitab. Kalau tertulis di Alkitab ini kebenaran. Kok tahu Pak linknya ke Zakaria 14 ayat 4 dan ayat 9? Makanya sembah Yesus, kamu akan tahu. Kalau Anda nggak nyembah Yesus nggak akan tahu. Ternyata ayat Alkitab sudah menulis bagaimana Tuhan nanti menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Prosesnya juga jelas itu. Nanti terbelah dua, berarti yang di tengah itu bait Allah ketiga. Ya, terus nanti Tuhan menjadi satu-satunya raja di bumi. Dan itu satu-satunya namanya siapa? Anak domba. Alkitab sangat teliti. Anda saja yang mengklaim nanti yang datang Yesus. Yesus itu nama diri. Kalau anak domba itu sebutan. Tapi apakah anak domba ini sebenarnya Yesus? Kan cluenya ada. Wahyu 20 ayat 4. Kristus. Karena Alkitab itu sangat teliti membedakan kapan Yesus memakai nama diri, kapan harus pakai anak domba. Sekarang di surga Yesus masih memakai nama diri Yesus. Makanya Yesus di dalam Wahyu 22 ayat 16 Yesus ngomong, aku Yesus. Kita sekarang mutlak harus nyembah Allah itu Yesus. Nanti ketika kita di surga, kita tidak lagi memanggil Allah itu Yesus. Tetapi sesuai Wahyu 21 ayat 6, Yesus berkata, aku Alfa Omega. Jadi nanti Allah di surga itu kita memanggilnya Alfa Omega. Tidak lagi Yesus. Sekarang kita masih di bumi, yang disembah Yesus. Jangan Bapa, itu iblis yang jadi bapamu. Bapak kiasan sudah finish. Bapak kekal itu Alfa Omega itu. Yesus sampai 5 kali mengatakan soal Alfa Omega. Untuk mengatakan bahwa aku ini Bapak kekal. Aku mau duduk bersama Bapakku di tahtanya. Enggak taunya Bapakku di tahtanya ya Yesus sendiri. Lalu Anda menafsir ya toh Yesus pangku-pangkuan sama Bapak. Lalu LGBT diresmikan. Soalnya Yesus dipangku Bapak. Jadi kita sebagai gereja harus meresmikan LGBT itu boleh. Lah iya penyembah iblis ya kayak gitu. Ya, clear ya. Wujud anak domba baca saja Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Kronologinya sudah saya sebutin. Yang bisa jawab begini cuman pendeta HTD. Anda cari 200.000 pendeta di Indonesia, tidak pernah ada yang bisa. Terus Anda mau maki-maki itu sama HTD? Mestinya Anda bersyukur. Ini orang ini nggak jelas ini HTD ini, tapi kok bisa jelasin? Ya, berarti dari mana? Ya saya penyembah Yesus kok. Anda aja nggak mau nyembah Yesus. Sembah Yesus Allah yang benar. Anda dibuka nanti pikiran seperti ini.
Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BPS, yang mau ikut sekolah Alkitab versi bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, in English, overseas. Anda yang diaspora di negara-negara sana pakai yang in English. Kita juga ada program in English. Haleluya.